untuk Pak Romi Saputra. Pak Romi, bagaimana cara Bapak mengundang banyak orang, follow up sekaligus, dan mengarahkan mereka ke bisnis MW dan mengelola grup bimbingan dasar, grup lanjutan, hingga closing, Pak Romi? Ya, terima kasih Pak Khairman, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk mengundang, saya itu nggak banyak-banyak ngundang orang ya. Saya kalau ketika awal-awal bimbingan itu, ikut dengan Pak Hadi itu memasukkan 30, maksimal pernah saya masukkan 50 kewalahan. Saya kewalahan menjapri gitu. Akhirnya saya cuma memasukkan sekitar 25, 30 gitu. Tetapi maksimal dalam menjapri, karena kuncinya itu adalah di japri. Nah, saya belajar japri itu di channelnya Pak Anton gitu ya. Di Pak Anton itu punya channel japri prospek yang sangat luar biasa. Ya, The Power of Japri ya. Jadi walaupun saya dulu sudah pernah dropship, melayani banyak prospek untuk jualan online, itu beda, nggak sama dengan bisnis jaringan. Kita jaringan ini kan butuh kesabaran yang lebih lama untuk menjapri prospek. Jadi dalam hal memasukkan prospek itu yang penting adalah kualitas japri kita setelah kita memasukkan dia ke grup bimbingan dasar. Bukan ketika mengajak, kalau mengajak tuh random aja. Ya, kita bisa lempar undangan ke banyak orang. Nanti yang mana yang mau ikut, nah itulah dia prospek tertarget. Jadi yang dimaksud dengan prospek tertarget itu adalah prospek yang setelah kita mengundang dia merespon, itu namanya tertarget. Ya. Jadi dengan cara diacak. Jadi kadang-kadang kita salah memahami yang tertarget itu seperti apa. Nah, mungkin dulu ada orang yang mengatakan, yang berpendapat, saya itu karena Facebook iklan Facebook. Jadi Facebook itu juga dia random dia. Ketika kita menggunakan ad berbayar, itu si Facebooknya random. Dia coba lempar dulu iklan kita ke semua orang sesuai dengan budget kita. Ya, misalnya kita dulu budgetnya, saya dulu budget iklannya sehari 50.000. Ya. Halo, Pak Romi. Halo, dengar ya? Ya dengar Pak. Jelas. Tapi itu sekarang nggak boleh ya. Jadi saya ilustrasikan dulu. Dulu saya budget iklan satu hari 50.000. Oleh si Facebook itu langsung muncul angkanya untuk 50.000 dia menjangkau 1.000 orang gitu. Iklan kita itu. Nah 1.000 orang tuh dia random ya. Dia kirim acak itu ke pengguna Facebook. Nah nanti mana yang berinteraksi, yang nge-like iklan kita, itu dia kirim ulang. Nah itu. Besok kalau kita iklan lagi, dia akan kirim ulang ke orang itu, yang nge-like itu. Sampai kemudian orang nge-like itu, dia melakukan apa yang kita inginkan. Yaitu dia mengklik link WA kita. Itu namanya tertarget. Nah, sama prinsipnya dengan yang konvensional, kita kirim secara manual. Ya, kita kirimkan undangan japri, undangan untuk ke grup BTD itu atau grup bimbingan dasar sekarang itu, PMR, ke banyak orang di WA. Itu nanti mana yang respon, ya, yang menjawab, itu yang tertarget. Nah, itu yang kemudian di follow up. Di follow up sampai dia mau mengikuti masuk ke grup bimbingan dasar. Ketika dia masuk ke bimbingan dasar, itu selama proses bimbingan, ada yang 7 hari, ada 9 hari, ada yang 21 hari, itu selama itu kita terus melakukan komunikasi. Kuncinya di situ. Ya, bukan kemudian setelah memasukkan, kemudian kita lepas tangan, gitu kan. Biarkan saja si admin materi yang kasih materi, ya biar dia baca, enggak. Gitu. Enggak. Nanti berharap nanti di akhir bimbingan, dia lanjut, kemudian dia closing. Enggak akan terjadi itu. Ya, tidak akan terjadi seperti itu. Ya. Makan yang kita japri setiap hari pun belum tentu closing, kan begitu. Jadi ada konversinya. Nah, misalnya kalau bagus kualitas japri kita, kualitas dialog kita, komunikasi kita dengan prospek, itu bisa sampai 40%. Ya, kalau kita masukkan 25 orang, itu sekitar, kalau 4-nya berapa tuh? Berarti sekitar 4 orang ya bisa closing atau 3 orang bisa closing. Kalau kita masukkan 30 orang, ya. Kalau
20% pasti bisa closing 6 orang. Jadi minimal 10% lah. Di belajar selalu belajar dulu. Coba masukkan 10 orang, closing nggak? 10 orang itu tapi dijapri dari awal sampai akhir. Kalau bimbingannya 21 hari, berarti 21 hari dilayani. Ya. Selama 21 hari itu kalau nanti closing 1 orang berarti 10%. Kalau kita masukkan 10 closing 1 berarti 10%. Itu kemampuan kita. Kalau mau closing 2, masukkan 20 orang. Kalau mau closing 3, masukkan 30 orang. Itu kualitas kita. Kalau nanti kualitasnya meningkat, kemampuan kita menjapri orang semakin bagus, kita juga enjoy. Jadi kuncinya kita enjoy dengan menjapri prospek itu ya. Perasaan kita itu harus perasaan yang feel good. Jangan tertekan, jangan terintimidasi, jangan merasa takut. Gitu. Ya. Enjoy, ingat tujuan kita kembali, impian kita. Jadi kita akan hilang rasa-rasa takut, rasa minder itu. Ya. Jadi coba dijapri selama proses bimbingan dasar itu berlangsung, apakah 7 hari, tergantung grup yang upline kita adakan. Dijapri sampai selesai, itu berapa yang mampu kita closing. Kalau masukkan 10, satu pun tidak ada yang closing, berarti itu kemampuan kita harus ditingkatkan. Ya, kemampuan japri kita, komunikasi kita, baca lagi buku skill people-nya, baca buku personality plus-nya, baca buku mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, jadi dibaca. Ya. Jadi nggak cukup cuma praktek. Karena kita praktek itu kan berdasarkan pengalaman orang. Jadi pengalaman itu sudah ditulis di dalam buku-buku itu kita baca. Pasti ada yang kita terlewat. Pasti saya sampai sekarang pun masih begitu. Oh, ternyata saya terlewat dalam hal ini. Nah, dalam menyetujui pendapatnya. Kadang-kadang saya juga masih begitu. Ya. Kan salah satu kunci skill people yang paling berat adalah menyetujui pendapat orang meskipun pendapat itu salah. Itu berat itu. Ya, kadang-kadang saya juga lupa itu. Ya. Kadang-kadang ingatnya belakangan, aduh, kenapa saya tadi nggak setuju pendapat dia? Walaupun itu salah gitu. Jadi skill people itu adalah bagaimana kita bisa membuat orang respect, membuat orang itu merespon, membuat orang itu kemudian senang gitu ya. Dia merasa diperhatikan, kita setujui pendapatnya, tidak kita bantah. Nah, itu kan skill people seperti itu. Jadi itu yang perlu dilakukan oleh kita Pak Khairman dari awal sampai selesai itu adalah kita dimulai dari menjaring prospek. Ya. Yang tertarget itu adalah yang ketika kita mengirimkan 10 undangan, kemudian ada 3 yang respon, itulah 3 yang tertarget. 3 itulah kemudian kita maksimalkan, diikutkan ke grup bimbingan dasar. Kirim lagi 20. Nah, sekarang kan kendalanya ada batasan di WA ya. Nggak bisa kirim terlalu banyak ke orang nggak dikenal. Ikuti aja aturan WA, jangan dikirim terlalu banyak. Ya. Misalnya kirim maksimal sehari 5 ya 5 dikirim. Besok kirim 5 lagi. Artinya jangan spam gitu. Spam artinya mengirimkan secara massal kemudian kita kena ya. Dikirim pelan-pelan aja, kirim 5, tunggu respon, nggak ada respon nanti kirim lagi sekitar beberapa jam, kirim lagi 5 gitu. Jangan sekaligus kirim 30, 50, sekarang kena kalau sekarang ya aturan itu agak ketat. Apalagi setelah dia diakuisisi oleh Facebook kan. Itu kan semakin ketat. Jadi setelah dapat yang merespon baru kita kemudian follow up, kemudian dijapri sampai kemudian dia ikut bimbingan, kemudian di closing. Setelah closing dia masuk ke grup FCA, itu juga begitu. Jangan menunggu dia, kita berharap dia baca materi di grup FCA. Ya. Tapi kita secara personal, upline, ya, tim kita yang baru berjoin itu kita japri, kita tawarkan program-program. Pak, ini 3 langkah dibaca, ini program yang kita jalankan. Ada program ini, program ini, program ini. Bapak pilih yang mana? Gitu. Nah, jangan, Bapak mau nggak? Jangan itu pertanyaannya, Bapak mau pilih yang mana? Gitu. Jadi dikasih pertanyaan yang membuat dia itu memilih. Ya. Nah, kemudian terus, kalau dia belum katakan belum mampu, ya tidak apa-apa Pak. Mungkin Bapak bisa baca-baca dulu materi di grup, nah, baru begitu. Ya, sampai kemudian dia aktif. Kemudian diajak ke seminar yang paling penting ya. Karena ini kita sudah ada grup-grup komunitas ya per daerah. Nah, sekarang itu diajak ke situ agar dia Abu baru ini dia semakin positif dan semakin paham dengan bisnis MW sistem baca kita ini. Dan terutama ke seminar inspirasi ya, SIG Day. Itu Pak Khairman yang bisa